Siap dinaturalisasi, Taisei Marukawa berpotensi jadi pemain Jepang pertama di timnas Indonesia. Reno Moons pasang bendera Indonesia, apakah sinyal siap bela timnas? Siap dinaturalisasi, Taisei Marukawa berpotensi jadi pemain Jepang pertama di timnas Indonesia. Nama Taisei Marukawa tengah menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola Indonesia. Winger milik Dewa United itu berpeluang mencetak sejarah sebagai pemain asal Jepang pertama yang memperkuat timnas Indonesia. Peluang tersebut terbuka melalui proses naturalisasi jalur residensi. Berbeda dengan mayoritas pemain naturalisasi Indonesia yang memiliki darah keturunan, Marukawa bisa memenuhi syarat karena telah tinggal dan berkarir di Indonesia selama 5 tahun, berturut-turut sejak 2021. Berdasarkan regulasi FIFA dan Undang-Undang Kewarganegaraan, pemain asing yang menetap minimal 5 tahun secara terus-menerus setelah usia 18 tahun dapat berpindah asosiasi dan membela negara tempat tinggalnya. Jika semua proses berjalan lancar, Marukawa diprediksi memenuhi syarat pada sekitar September 2026. Selama berkarir di Indonesia, Marukawa menunjukkan performa yang konsisten dan impresif. Ia dikenal sebagai winger lincah dengan kemampuan dribble, visi bermain, serta produktivitas tinggi dalam mencetak gol dan assist. Statistik tersebut membuatnya dinilai layak menjadi tambahan kekuatan bagi lini serang skuad Garuda. Tak hanya itu, pengalaman internasional yang dimilikinya saat bermain di Eropa juga menjadi nilai tambah. Marukawa pernah merumput di beberapa klub luar negeri sebelum akhirnya berkarir di Indonesia dan mencapai puncak performanya di kompetisi domestik. Jika resmi dinaturalisasi, kehadiran Marukawa diperkirakan bisa memberikan dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia, terutama dalam hal kreativitas dan kecepatan serangan. Ia juga berpotensi menjadi bagian penting dalam proyek besar pelatih untuk meningkatkan daya saing tim di level Asia. Kini, publik sepak bola Indonesia menantikan langkah resmi dari federasi terkait proses naturalisasi tersebut. Jika terrealisasi, Taisei Marukawa tidak hanya memperkuat tim, tetapi juga mencatatkan sejarah baru sebagai pemain Jepang pertama yang mengenakan seragam merah putih. Reno Moons pasang bendera Indonesia, apakah sinyal siap bela timnas? Nama Reno Moons tengah menjadi sorotan setelah memberi isyarat kuat ingin memperkuat timnas Indonesia. Bek muda yang pernah menimba ilmu di Akademi Bayer Leverkusen U19 itu menarik perhatian publik usai unggahan di media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, Moons terlihat membagikan momen latihan bersama klubnya, Greuther Fürth, yang berkompetisi di Bundesliga 2. Namun yang menjadi perhatian adalah adanya 3 bendera dalam postingan tersebut, yakni Uruguay, Brasil, dan Indonesia. Bendera Indonesia diyakini sebagai simbol keterkaitan dirinya dengan tanah air. Reno Moons sendiri diketahui lahir di Jakarta pada 2 Oktober 2005, meski kedua orang tuanya berasal dari Jerman. Status kelahirannya di Indonesia membuat peluang untuk membela timnas Indonesia terbuka lebar melalui jalur khusus sesuai regulasi FIFA. Secara karier, Moons berkembang di sepak bola Jerman. Ia sempat memperkuat FC Köln U17 sebelum melanjutkan ke Bayer Leverkusen U19. Penampilannya yang konsisten membuatnya direkrut oleh Greuther Fürth pada 2024. Bersama klub tersebut, ia tampil cukup impresif dan menjadi bagian penting di lini pertahanan. Tak hanya di level klub, Moons juga sudah mencicipi pengalaman internasional bersama timnas Jerman kelompok umur. Ia tercatat telah mengoleksi beberapa caps di level U20 yang menunjukkan kualitasnya sebagai bek muda potensial. Munculnya sinyal dari Moons ini tentu menjadi kabar menarik bagi sepak bola Indonesia. Apalagi, pelatih John Herdman disebut tengah mencari tambahan kekuatan di lini belakang. Kehadiran Moons bisa menjadi opsi penting untuk memperkuat skuad Garuda di masa depan. Kini, publik menantikan langkah resmi dari federasi terkait kemungkinan perekrutan pemain ini. Jika proses berjalan lancar, Reno Moons berpotensi menjadi tambahan berharga bagi timnas Indonesia
sekaligus memperkuat kedalaman skuad dengan pengalaman bermain di Eropa. Hadapi grup berat, Kurniawan yakin timnas Indonesia U17 bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pelatih timnas U17 Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, tetap menunjukkan optimisme tinggi meski timnya tergabung dalam grup berat di ajang Piala Asia U17 2026. Ia yakin skuad Garuda Muda masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia U17 2026. Indonesia memang menghadapi tantangan besar. Berdasarkan pembagian grup, mereka harus bersaing dengan tim-tim kuat Asia seperti Jepang, Cina, dan Qatar. Negara yang dikenal memiliki kualitas sepak bola usia muda yang sangat kompetitif. Meski demikian, Kurniawan menegaskan bahwa peluang tetap ada selama tim mampu mempersiapkan diri dengan maksimal. Ia menilai bahwa sepak bola usia muda sering menghadirkan kejutan, sehingga hasil akhir tidak selalu bisa diprediksi hanya dari kekuatan di atas kertas. Menurutnya, kunci utama adalah bagaimana para pemain mampu tampil disiplin, fokus, dan percaya diri di setiap pertandingan. Ia juga menekankan pentingnya mental bertanding, terutama saat menghadapi tekanan dari lawan yang lebih diunggulkan. Perjalanan menuju Piala Dunia U17 memang tidak mudah. Tim harus mampu melewati fase grup Piala Asia terlebih dahulu untuk mengamankan tiket ke turnamen dunia. Dengan sistem kompetisi yang ketat, setiap pertandingan menjadi sangat krusial. Kurniawan juga menyadari bahwa timnya masih memiliki sejumlah kekurangan yang harus segera diperbaiki. Evaluasi dari turnamen sebelumnya, termasuk di level ASEAN, menjadi bahan penting untuk meningkatkan performa tim secara keseluruhan. Ia berharap para pemain bisa belajar dari pengalaman tersebut dan menunjukkan perkembangan signifikan saat tampil di Piala Asia nanti. Dengan persiapan yang matang, ia optimistis timnya mampu memberikan perlawanan sengit kepada lawan-lawan kuat. Di sisi lain, dukungan publik juga menjadi faktor penting. Bermain dengan motivasi tinggi dan semangat juang yang kuat diharapkan mampu membantu tim menghadapi tantangan besar di level Asia. Optimisme Kurniawan ini menjadi suntikan semangat bagi skuad muda Indonesia. Meski berada di grup sulit, keyakinan bahwa peluang masih terbuka menjadi modal penting dalam menghadapi turnamen. Kini, semua mata tertuju pada bagaimana performa timnas U17 di Piala Asia 2026. Jika mampu tampil maksimal, bukan tidak mungkin Indonesia bisa menciptakan kejutan dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2026. Dirtek FCMN sebut hidup tim Gaypens hancur gara-gara skandal paspor. Kisah sulit dialami pemain keturunan Indonesia, tim Gaypens, setelah terseret dalam polemik skandal paspor yang melibatkan sejumlah pemain diaspora di Belanda. Situasi ini bahkan disebut berdampak besar terhadap kehidupan pribadi dan kariernya. Direktur Teknik FCMN mengungkapkan bahwa kasus tersebut memberikan tekanan luar biasa bagi Gaypens. Ia menyebut bahwa sang pemain mengalami masa sulit, baik secara mental maupun profesional akibat isu yang berkembang luas di media. Skandal paspor ini sendiri berkaitan dengan dugaan masalah administratif terkait kewarganegaraan pemain. Dampaknya tidak hanya pada status legal bermain, tetapi juga memengaruhi kepercayaan klub serta stabilitas karier para pemain yang terlibat. Bagi Gaypens, situasi ini menjadi pukulan berat. Ia harus menghadapi sorotan publik, tekanan dari media, hingga ketidakpastian mengenai masa depannya di dunia sepak bola. Bahkan, kondisi tersebut sempat membuatnya kesulitan untuk fokus pada permainan di lapangan. Pihak klub menyadari bahwa tekanan psikologis yang dialami pemain cukup serius. Oleh karena itu, mereka berupaya memberikan dukungan agar Gaypens bisa kembali bangkit dan menjalani kariernya secara normal. Meski demikian, kondisi ini tidak serta-merta membuatnya menyerah. Gaypens tetap berusaha menunjukkan profesionalisme dengan terus berlatih dan menjaga performa, meski berada dalam situasi yang tidak mudah. Di sisi lain, kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi para pemain diaspora yang ingin berkarir lintas negara.
Aspek administratif seperti dokumen kewarganegaraan ternyata memiliki dampak besar terhadap perjalanan karier seorang pemain. Bagi sepak bola Indonesia, polemik ini turut menjadi perhatian serius. PSSI diharapkan dapat lebih berhati-hati dalam proses administrasi pemain, terutama yang berkaitan dengan naturalisasi dan status kewarganegaraan. Meski sempat terpuruk, peluang Gaipens untuk bangkit masih terbuka. Dengan dukungan yang tepat dan kondisi yang semakin membaik, ia diharapkan bisa kembali fokus pada sepak bola dan menunjukkan potensi terbaiknya. Kini, perjalanan karier tim Gaipens memasuki fase penting. Tantangan besar telah dihadapi dan bagaimana ia bangkit dari situasi ini akan menjadi penentu masa depannya di dunia sepak bola profesional. Timnas Indonesia bakal hadapi lawan sekelas Argentina pada November. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, membuka peluang besar bagi Timnas Indonesia untuk kembali menghadapi tim kelas dunia pada FIFA Matchday November 2026. Lawan yang dibidik bahkan disebut memiliki level setara Argentina. Wacana ini muncul sebagai bagian dari rencana jangka panjang PSSI untuk meningkatkan kualitas dan mental bertanding skuad Garuda. Erick Thohir menargetkan November 2026 sebagai waktu ideal karena bertepatan setelah berakhirnya ajang Piala Dunia 2026. Pada periode tersebut, tim-tim besar dunia dinilai lebih fleksibel dalam mengatur jadwal uji coba internasional. Menurut Erick, menghadapi tim elit menjadi langkah penting untuk menaikkan standar permainan Timnas Indonesia. Ia berharap pengalaman melawan tim besar bisa memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan pemain, baik dari segi teknik maupun mental. Rencana ini juga bukan hal baru. Sebelumnya, Indonesia pernah menghadapi Argentina dalam laga uji coba pada 2023. Meski kalah, pertandingan tersebut dinilai memberikan pengalaman berharga dan meningkatkan kepercayaan diri pemain dalam menghadapi lawan kelas dunia. Agenda besar di bulan November ini akan menjadi bagian dari kalender padat Timnas Indonesia sepanjang 2026. Sebelumnya, skuad Garuda sudah dijadwalkan menjalani FIFA Matchday Juni, kemudian tampil di Piala AFF 2026, serta kemungkinan mengikuti turnamen regional lainnya. Dengan jadwal yang padat, PSSI harus menyusun strategi matang agar tim tetap berada dalam kondisi optimal. Pemilihan lawan uji coba juga akan disesuaikan dengan kebutuhan tim, terutama dalam menghadapi turnamen besar seperti Piala Asia 2027. Menghadapi tim sekelas Argentina tentu akan menjadi tantangan berat, namun di sisi lain hal ini justru menjadi kesempatan emas bagi para pemain Indonesia untuk mengukur kemampuan mereka di level tertinggi. Erick Thohir menegaskan bahwa pihaknya masih terus menjajaki kemungkinan tersebut. Identitas lawan belum dipastikan, tetapi targetnya jelas, menghadirkan tim elit dunia ke hadapan publik Indonesia. Jika rencana ini terrealisasi, laga tersebut diprediksi akan kembali menyedot perhatian besar. Selain menjadi hiburan bagi pecinta sepak bola, pertandingan ini juga menjadi ajang pembuktian sejauh mana perkembangan Timnas Indonesia di kancah internasional. Kini, publik menanti apakah skuad Garuda benar-benar akan kembali menghadapi raksasa dunia. Jika terwujud, November 2026 bisa menjadi salah satu momen paling penting dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Jelang Piala AFF 2026, John Hartman siapkan T-cek khusus. Pelatih Timnas Indonesia, John Hartman, mulai mematangkan persiapan menghadapi Piala AFF 2026 dengan merancang program pemusatan latihan training camp garis miring T-cek khusus. Langkah ini diambil sebagai bagian dari strategi untuk memaksimalkan potensi pemain, terutama dari kompetisi domestik. Piala AFF 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Juli hingga Agustus mendatang menjadi ajang penting bagi Hartman setelah menjalani debutnya bersama skuad Garuda di FIFA Series 2026. Turnamen ini juga dikenal sebagai ASEAN Championship
yang menjadi salah satu kompetisi utama di kawasan Asia Tenggara. Menariknya, dalam ajang ini, timnas Indonesia kemungkinan besar tidak akan diperkuat oleh pemain yang berkarir di luar negeri. Hal tersebut disebabkan Piala AFF bukan bagian dari kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub Eropa tidak memiliki kewajiban melepas pemainnya. Situasi ini membuat Herdman harus memutar otak untuk mengoptimalkan kekuatan pemain lokal. Oleh karena itu, TC khusus menjadi solusi utama untuk meningkatkan kualitas permainan tim secara kolektif. Program latihan ini tidak hanya difokuskan pada aspek teknis, tetapi juga peningkatan fisik dan pemahaman taktik. Selain itu, pelatih asal Inggris tersebut juga memberi perhatian besar pada pembentukan mentalitas tim. Ia ingin para pemain memiliki karakter juara dan terbiasa bermain dengan target kemenangan di setiap pertandingan. Pendekatan ini dinilai penting untuk membangun fondasi kuat menuju target jangka panjang, termasuk Piala Asia 2027. Dalam fase grup Piala AFF 2026, Indonesia tergabung bersama tim-tim kuat seperti Vietnam, serta Singapura dan Kamboja. Persaingan dipastikan ketat sejak awal, sehingga persiapan matang menjadi kunci utama. Asisten pelatih Simon Grayson juga menegaskan bahwa program TC sudah dirancang sejak awal kedatangan Herdman. Ia menyebut peningkatan performa tim dilakukan secara bertahap melalui setiap sesi latihan yang terstruktur. Dengan berbagai tantangan yang ada, terutama absennya pemain abroad, fokus pada penguatan pemain lokal menjadi strategi realistis. TC khusus ini diharapkan mampu menciptakan chemistry yang solid serta meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Kini, perhatian tertuju pada bagaimana hasil dari program tersebut di lapangan. Jika berjalan sesuai rencana, timnas Indonesia berpeluang tampil kompetitif dan menjadi salah satu kandidat kuat di Piala AFF 2026. PSSI stop naturalisasi. Bagaimana nasib Luke Vickery? Keputusan PSSI untuk menghentikan sementara program naturalisasi pemain berdampak langsung pada sejumlah nama yang sebelumnya masuk radar, termasuk Luke Vickery. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa saat ini federasi memilih fokus membangun kekompakan timnas Indonesia dengan pemain yang sudah ada. Kebijakan ini membuat proses naturalisasi baru praktis ditunda untuk sementara waktu. Lantas, bagaimana nasib Luke Vickery? Hingga saat ini, perkembangan naturalisasi pemain muda tersebut memang belum menunjukkan kemajuan signifikan. Pihak Badan Tim Nasional, BTN, menyebut bahwa prosesnya masih berada di tahap awal dan belum masuk ke langkah konkret. Padahal sebelumnya, Vickery sempat menjadi salah satu kandidat kuat untuk dinaturalisasi. Pemain yang berposisi sebagai winger itu bahkan sudah menjalin komunikasi dengan pelatih dan menyatakan ketertarikannya membela Indonesia. Namun, dengan adanya kebijakan baru dari PSSI, peluang tersebut kini berada dalam posisi menunggu. Artinya, bukan dibatalkan sepenuhnya, tetapi tidak menjadi prioritas dalam waktu dekat. Situasi ini membuat masa depan Vickery bersama timnas Indonesia masih belum pasti. Ia tetap berada dalam pantauan, tetapi harus bersabar hingga federasi kembali membuka opsi naturalisasi pemain baru. Di sisi lain, keputusan PSSI ini mencerminkan perubahan strategi dalam pembangunan tim nasional. Jika sebelumnya naturalisasi menjadi salah satu jalan cepat untuk meningkatkan kualitas, kini fokus bergeser ke penguatan internal dan pembentukan chemistry tim. Bagi Vickery, kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Ia perlu terus menunjukkan performa konsisten di level klub agar tetap relevan dalam radar tim nasional. Dengan usia yang masih muda, peluangnya sebenarnya masih terbuka lebar di masa depan. Sementara itu, bagi timnas Indonesia, langkah ini menjadi ujian untuk membuktikan bahwa skuad yang ada mampu bersaing tanpa tambahan pemain baru. Kesimpulannya, nasib Luke Vickery belum berakhir, tetapi juga belum bergerak maju. Semua masih bergantung pada kebijakan PSSI ke depan. Apakah akan kembali membuka program naturalisasi atau tetap fokus pada kekuatan yang ada saat ini?
Timnas Putri Indonesia akan TC di Prancis pada Mei 2026. Kabar positif datang untuk perkembangan sepak bola putri tanah air. Timnas Putri Indonesia dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan training camp garis miring TCE di Prancis pada Mei 2026 mendatang. Program TCE di Eropa ini menjadi bagian dari persiapan jangka panjang tim dalam menghadapi berbagai agenda internasional. Dengan memilih Prancis sebagai lokasi latihan, PSSI berharap para pemain bisa merasakan atmosfer sepak bola dengan level yang lebih tinggi. Selain itu, TC di luar negeri juga memberikan kesempatan bagi pemain untuk beradaptasi dengan gaya permainan yang berbeda. Sepak bola Eropa dikenal memiliki tempo cepat, fisik kuat, serta taktik yang disiplin, sehingga pengalaman ini dinilai sangat berharga. Pelatih Timnas Putri Indonesia, Satoru Mochizuki, menyambut positif rencana tersebut. Ia menilai bahwa program latihan di Prancis akan membantu meningkatkan kualitas individu maupun kolektivitas tim. Menurutnya, menghadapi lawan-lawan dari Eropa dalam laga uji coba akan menjadi ujian penting. Dari situ, tim pelatih bisa mengevaluasi kekurangan yang masih perlu diperbaiki sebelum menghadapi turnamen resmi. Selain peningkatan teknis, TC ini juga diharapkan mampu membangun mental bertanding para pemain. Bermain di lingkungan baru dengan tekanan yang berbeda akan melatih kesiapan mental mereka dalam menghadapi pertandingan-pertandingan besar. PSSI sendiri terus berupaya mendorong perkembangan sepak bola putri dengan memberikan program-program berkualitas. TC di Prancis menjadi salah satu langkah nyata untuk membawa Timnas Putri Indonesia ke level yang lebih tinggi. Di sisi lain, program ini juga menjadi kesempatan bagi pemain untuk menunjukkan kemampuan mereka di panggung internasional. Bukan tidak mungkin, pengalaman ini membuka peluang bagi pemain Indonesia untuk dilirik klub-klub luar negeri. Dengan persiapan yang matang, Timnas Putri Indonesia diharapkan mampu tampil lebih kompetitif di berbagai ajang ke depan. TC di Prancis menjadi bagian penting dalam proses pembangunan tim yang lebih solid dan berdaya saing. Kini, publik menantikan hasil dari program tersebut. Jika dimanfaatkan dengan baik, pengalaman berlatih di Eropa bisa menjadi titik awal kebangkitan Timnas Putri Indonesia di kancah internasional. Disorot media Vietnam, pakar Eropa sebut Timnas Indonesia belum punya talenta luar biasa. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan media luar negeri, kali ini dari Vietnam. Dalam laporan yang mengutip pandangan seorang pakar sepak bola Eropa, disebutkan bahwa skuad Garuda dinilai belum memiliki talenta yang benar-benar luar biasa atau berkelas dunia. Pernyataan tersebut memicu perdebatan, terutama karena dalam beberapa tahun terakhir, performa Indonesia menunjukkan peningkatan signifikan. Timnas Indonesia dinilai semakin kompetitif, baik di level Asia Tenggara maupun Asia. Menurut pakar tersebut, perkembangan Indonesia memang patut diapresiasi, terutama dari sisi organisasi permainan dan kedisiplinan taktik. Namun, ia menilai bahwa tim ini masih belum memiliki sosok pemain yang bisa menjadi pembeda di level tertinggi. Seperti pemain bintang yang mampu mengubah jalannya pertandingan secara individu. Pandangan ini kemudian mendapat perhatian dari media Vietnam yang turut menyoroti perkembangan sepak bola Indonesia. Mereka mengakui bahwa Indonesia saat ini sudah jauh lebih kuat dibanding beberapa tahun lalu, tetapi masih dalam tahap membangun untuk mencapai level elit. Di sisi lain, tidak sedikit pihak yang menilai komentar tersebut terlalu meremehkan. Beberapa pemain Indonesia dinilai memiliki potensi besar, terutama para pemain muda dan diaspora yang kini mulai memperkuat skuad Garuda. Nama-nama seperti pemain yang berkarir di Eropa maupun kompetisi domestik mulai menunjukkan kualitas yang menjanjikan. Meski belum mencapai level superstar dunia, mereka dinilai memiliki fondasi yang kuat untuk berkembang. Selain itu, perkembangan sepak bola tidak hanya bergantung pada individu, tetapi juga pada sistem tim secara keseluruhan. Timnas Indonesia saat ini mulai menunjukkan permainan kolektif yang solid, yang menjadi modal penting dalam menghadapi lawan-lawan kuat. Kritik dari luar ini bisa menjadi bahan evaluasi bagi Indonesia.
Kehadiran pemain dengan kualitas individu tinggi memang penting, terutama untuk menghadapi pertandingan besar yang membutuhkan momen magis. Namun proses menuju ke sana tentu tidak instan. Indonesia masih berada dalam fase pembangunan dengan fokus pada pengembangan pemain muda dan peningkatan kualitas kompetisi domestik. Dengan kombinasi antara sistem yang baik dan potensi individu yang terus berkembang, bukan tidak mungkin di masa depan Indonesia akan memiliki pemain berkelas dunia. Untuk saat ini, tantangan tersebut menjadi motivasi tambahan bagi skuad Garuda untuk terus berkembang dan membuktikan diri di level internasional.